saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Bapak Presiden menyampaikan keprihatinan atas proposal regulasi deforestasi Uni Eropa yang menghambat perdagangan. Beliau menjelaskan bahwa Indonesia akan terus membangun hilirisasi industri untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Sebagai Ketua ASEAN tahun depan, Indonesia, Bapak Presiden merupakan satu dari 6 pemimpin yang diberi kesempatan untuk berbicara pada acara pembukaan. Oleh karena itu, Presiden Indonesia menyampaikan bahwa kemitraan ASEAN Uni Eropa sangat penting. Tidak hanya untuk kesejahteraan kedua kawasan, namun juga untuk menghadapi berbagai tantangan global. Presiden RI menyampaikan bahwa kemitraan ASEAN-EU telah menghasilkan banyak hal. Namun, Bapak Presiden juga mengingatkan bahwa kita harus mengakui banyak perbedaan yang masih harus diselesaikan. Presiden menekankan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan harus menjadi landasan kemitraan ASEAN-UE. So I now invite His Excellency, the President of Indonesia, to speak to you, Mr. Joko Widodo. Yang mulia, para pemimpin Uni Eropa dan ASEAN. Tahun ini kita memperingati 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa. Banyak tantangan yang sudah kita lalui bersama. Kemitraan ini juga telah membuahkan hasil yang baik. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Para pemimpin yang saya hormati, selama beberapa dekade Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse. Semua proyeksi mengatakan bahwa Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. Dengan demikian, kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan. September tahun ini, EU-ASEAN Business Council mengeluarkan hasil survei mengenai persepsi bisnis di ASEAN. 63% responden melihat ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik. 69% responden mengharapkan pasar ASEAN menjadi lebih penting dari aspek pendapatan global dalam 2 tahun ke depan. Dan 97% responden berharap adanya percepatan perundingan FTA ASEAN-EU dan anggotanya. Mari kita bangun kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Dari pandemi dan krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini, kita petik pelajaran penting bahwa to grow and to prosper together is the only option. Kita tidak hanya harus maju bersama, namun juga harus maju setara.
Let us shape a better future together. Terima kasih. Bapak Presiden juga menekankan bahwa maju bersama harus diiringi dengan maju setara. Bapak Presiden juga mengharapkan Uni Eropa dapat terus mendukung hak negara berkembang untuk tumbuh dan maju. Dalam pidatonya, Bapak Presiden juga menggarisbawahi dua hal yang perlu dilakukan bersama ke depan. Pertama, kemitraan ASEAN-EU harus berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang inklusif dan perdagangan investasi harus dipermudah. Bapak Presiden menyampaikan keprihatinan atas proposal regulasi deforestasi Uni Eropa yang menghambat perdagangan. Beliau menjelaskan bahwa Indonesia akan terus membangun hilirisasi industri untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Hal kedua yang digarisbawahi Bapak Presiden adalah kemitraan Uni Eropa harus membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Transisi energi merupakan sebuah keniscayaan. Namun, transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan. Di dalam konteks ini, kemitraan ASEAN-EU harus dapat memobilisasi pembiayaan dan alih teknologi ramah lingkungan serta memperkuat ekosistem pengembangan energi baru terbarukan. Rekan-rekan media yang saya hormati, di sela-sela rangkaian KTT, Presiden juga melakukan beberapa pertemuan bilateral, yaitu dengan Raja Belgia, kemudian dengan Perdana Menteri Belanda, Ceko, dan juga Perdana Menteri Swedia. Dengan Raja Belgia, Presiden membahas penguatan kerjasama investasi kedua negara dan kerjasama dalam mengatasi perubahan iklim. Presiden menyampaikan peluang kerjasama investasi kedua negara sangat besar dan iklim investasi Indonesia sangat baik. Presiden mengharapkan Belgia dapat meningkatkan investasi di Indonesia serta mengundang Raja Belgia untuk berkunjung ke Indonesia. Sementara dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Ceko, Belanda, Swedia, Bapak Presiden menekankan beberapa hal. Pertama, pentingnya kerjasama transisi energi. Presiden berharap kerjasama dalam konteks Just Energy Transition Partnership dapat segera dijalankan dan Indonesia akan segera menyiapkan desain project-nya. Kedua, Presiden menyampaikan concern terhadap kebijakan-kebijakan Uni Eropa yang sifatnya diskriminatif dan menghambat ekspor komoditi Indonesia. Kebijakan baru yang menjadi sorotan Bapak Presiden adalah deforestation free commodities. Yang ketiga, Bapak Presiden mendorong agar negosiasi Indonesia-EU CEPA dapat segera dirampungkan. Saat ini negosiasi sudah masuk ke putaran yang ke-12.